Halo guys, kembali lagi di channel Tris, di mana di sini gue bakal membuat video dasar pemrograman menggunakan bahasa C. Baik, langsung saja. Nah, apa sih itu C language atau bahasa C? Nah, bahasa pemrograman C sendiri adalah bahasa pemrograman komputer yang interaktif, di mana umumnya ini yang mendukung pemrograman terstruktur, basically Basically scoped dan rekursif ya, serta memberikan fitur-fitur seperti array, stroke, onion, operator, pointer, dan lain-lain. Jadi singkatnya, C itu adalah bahasa sistem tingkat menengah yang efisien, di mana ini powerful dan memungkinkan akses lower level ke memori dan CPU. Jadi untuk mengakses bahasa C ini kita nggak perlu memori atau CPU yang tinggi banget. Jadi low level juga bisa. Oke, next. Nah, software apa saja sih yang dapat digunakan untuk menjalankan bahasa pemrograman ini? Nah, dari yang saya ketahui, ada 3 macam software yang bisa digunakan untuk menjalankan program bahasa ini. Yaitu yang pertama menggunakan text editor seperti Visual Studio Code atau VS Code, Sublime, Sublime Text ya, Atom, dan lain-lain. Text editor ini mendukung high-like syntax atau auto-indentasi yang memudahkan penulisan kode. Kemudian software yang kedua ada compiler C, di mana compiler C ini contohnya seperti GCC, Clang, VC++, dan lain-lain. Compiler C ini berguna untuk menerjemahkan kode sumber C menjadi bahasa mesin. Kemudian yang terakhir ada IDE C. Nah, IDE atau Integrated Development Environment. Ini contohnya seperti CodeBlock, di mana CodeBlock yang saya gunakan sendiri, Visual Studio, Eclipse, CDT, dan lain-lain. Ini software ini menyediakan text editor dan compiler terintegrasi dalam satu aplikasi. Jadi kita nggak perlu download compiler lagi, kita nggak perlu download bahasanya lagi. Cukup menggunakan satu IDE ini saja, kita sudah bisa melakukan compiler maupun coding bahasa C tanpa harus bantuan aplikasi lain. Next. Nah, langsung saja kita masuk ke pemrograman bahasa C. Nah, dalam pemrograman bahasa C itu terdiri dari beberapa proses, yaitu yang pertama beberapa baris ya, yaitu baris pertama adalah preprosesor. Nah, preprosesor sendiri adalah fitur dalam bahasa pemrograman C yang memungkinkan pemrograman code sebelum komplikasi. Nah, preprosesor ini berfungsi untuk mengimport library yang dibutuhkan, di mana pada contoh gambar yang ada di sebelah kanan ini, kita menggunakan library stdio.h, yang dimana fungsinya agar kita bisa mendeklarasikan fungsi dasar seperti input dan output. Nah, perintah preprocessor itu selalu diawali dengan hashtag atau tanda pagar ya, seperti ini. Dan ditempatkan pada awal program. Jadi sebelum menjalankan program, kita harus uh, memanggil atau menggunakan preprocessor terlebih dahulu. Nah, preprocessor sendiri itu ada berbagai macam. Contohnya yang biasa digunakan itu ada include, define, under, if, dan if. Nah, ini contoh-contoh preprocessor yang ada di C language atau bahasa C.
mungkin bisa di screenshot aja atau eh, dibaca ya. Next. Nah, baris kedua yaitu baris kosong. Nah, baris kosong sendiri itu sebenarnya nggak wajib, tetapi baris kosong sendiri itu bisa digunakan untuk merapikan code. Jadi seperti ini, include stdio.h, di mana kita memberikan baris kosong di bawahnya, kemudian lanjut ke function main ya. Nah, jika ada baris kosong seperti ini, jadi kita lebih mudah lah membaca code-nya. Contoh misalnya kita sudah coding banyak nih, banyak code. Nah, kita kalau misalnya tidak ada baris kosong, kita jadi susah untuk membacanya. Contoh, eh, misalnya ada dua proses, tetapi tidak ada baris kosongnya gitu, tidak ada batas baris kosongnya. Sehingga kita jadi keliru untuk mengetahui coding mana yang merupakan proses satu atau proses dua, seperti itu. Next. Kemudian ada baris tiga, yaitu main function. Nah, main function sendiri adalah fungsi wajib yang harus ada di program C ya, di mana function ini berguna sebagai titik masuk program atau program entry point, di mana program C akan selalu dimulai mengeksekusi code yang ada di dalam fungsi main ini atau function main ini. Jadi itu titik awal aliran program C, yang dimana ini juga digunakan untuk menjalankan logika utama program. Function main ini biasanya berisi kode yang mempresentasikan logika utama dari program C tersebut, seperti manipulasi data, perulangan, logika, dan sebagainya. Contohnya ini ya. Oke, next. Nah, kemudian ada baris komen. Sebenarnya baris komen ini juga nggak wajib ya, teman-teman. Jadi, baris komen ini itu digunakan untuk penanda saja. Komen ini tidak seperti penjelasan ini, komen ini tidak dieksekusi oleh program, di mana komen ini berfungsi untuk dokumentasi sederhana untuk kode yang kita tulis. Ini biasanya digunakan untuk code atau catatan untuk perubahan yang ditulis selain dokumentasi. Komen juga digunakan untuk menutup code atau baris program yang sedang tidak ingin digunakan. Contohnya seperti ini. Di sini ada baris komen setting matrix. Contoh kayak ini, garis miring 2 kali, slash 2 kali, terus setting matrix. Jadi ini menandakan bahwa program yang di bawah ini, di bawah dari komen ini adalah program untuk setting matrix gitu ya. Nah, komen sendiri ada dua cara untuk menulis komen sendiri, yaitu yang pertama ada single line, di mana ini menggunakan dua slash yang tadi seperti tadi yang di awal. Maka si isi teks atau code program yang ada di belakangnya hingga akhir dari baris tersebut akan diabaikan. Jadi diabaikan. Jadi yang diberi tanda slash 2 kali ini bakal tidak dijalankan programnya. Jadi cuma penanda saja. Kemudian ada multi-line comment, di mana penulisan komen ini dapat digunakan dengan pada banyak baris sekaligus. Yaitu cara menulisnya itu slash bintang ditutup dengan bintang slash, jadi kebalikannya. Contohnya itu seperti ini ya, slash bintang, setting matrix, bintang slash. Untuk lebih jelasnya nanti sebentar kita akan coba coding ya. Oke, kemudian baris kelima adalah statement. Statement adalah instruksi dari program. Statement sendiri ini ditulis di dalam fungsi. Jadi ini ditulis di dalam function main tadi, di mana dalam contoh ini ada printf, program penjumlahan matriks. Ya. Nah, kode printf ini digunakan untuk mencetak teks. Diisi di sini itu yang dicetak adalah, oh sorry ini mungkin salah. Yang dicetak ini adalah program penjumlahan matriks, ya. Di mana di akhir teks ini, di akhir program penjumlahan matriks ini, teks program penjumlahan matriks ini ada
slash terbalik n, ya. Nah, kemudian selanjutnya escape sequences atau slash n, ya, slash n yang tadi. Nah, perhatikan tanda slash n tidak tampil pada saat proses compiler. Nah, dan saat run. Tanda backslash atau kebalikan dari slash. Backslash ini disebut dengan escape karakter, di mana nantinya kode print akan melakukan sesuatu dari tanda ini. Untuk tanda slash n ini sendiri, fungsinya adalah memberikan new line atau baris baru tepat setelah tanda ini. Jadi, ketika kita printf program penjumlahan matriks backslash n, itu pada saat di compile, pada saat di run, itu akan memunculkan teks ini, ya, program penjumlahan matriks. Nah, tapi jika kita buatnya contoh dua kali printf, ya, tapi menggunakan backslash n. Jadi dia teksnya akan tertulis program penjumlahan matriks, dan teks selanjutnya akan tertulis di bawahnya teks pertama. Jadi dia akan tertulis di bawah teks pertama. Jadi new line di baris pertama lagi. Kemudian ada semikolon atau titik koma, ya. Titik koma sendiri itu digunakan untuk menutup suatu baris statement. Nah, dalam bahasa C, untuk menutup baris statement itu selalu menggunakan titik koma. Jadi ini biasa jadi problem, ya, problem yang sangat-sangat tidak disukai oleh para programmer, di mana dari sekian banyak code, dikarenakan tidak ada titik koma, code-nya error, gitu. Jadi untuk teman-teman hati-hati, ya, dalam pemrograman bahasa C. Next. Nah, kemudian baris terakhir adalah return value. Nah, karena menggunakan integer main, maka program kita akan mengembalikan nilai integer. Dan 0 adalah standar untuk program yang dieksekusi dengan sukses. Jadi return ini merupakan statement. Return ini juga merupakan statement, sehingga perlu adanya titik koma di baris belakang. Oke, mungkin kita coba code ini saja. Di sini stage pertama yaitu kita tentukan preprosesornya dulu, ya. Kita menggunakan include stdio.h. Kemudian kita menggunakan baris kosong, new baris kosong, untuk biar code-nya lebih rapi lah, bisa dilihat. Kemudian kita masukkan function main-nya. Jangan lupa kurung kurawalnya. Nah, dalam sebuah function itu selalu diawali dengan kurung kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal juga, ya. Kemudian contoh kita di sini melakukan printf, ya. Printf. Jangan lupa jika ingin print atau mencetak teks, itu kita wajib menggunakan titik 2 ini, ya. Jangan lupa menggunakan titik 2 ini. Contoh misalnya hello world backslash n. Nah, coba kita tidak menggunakan backslash 2. Jangan lupa titik 2-nya, kemudian return 0 titik 2. Oke. Kita coba run. Nah, di sini akan terprint hello world, di mana di sini saya hanya menggunakan satu printf saja, ya. Satu printf saja. Di sini akan terprint hello world. Nah, bagaimana jika kita menggunakan dua printf? Nah, dua printf. Pada saat kita compile, nah, hello world-nya akan seperti ini. Nyambung ke samping, ya. Hello world, hello world. Nah,
Disinilah kegunaan dari backslash n, ya, dimana backslash n ini jika kita berikan backslash n saat kita run, hello world-nya akan tertulis di bawah baris pertama, di mana baris pertama adalah hello world, baris keduanya hello world. Jadi dia akan tertulis di bawahnya, di baris keduanya. Dan ini biasa digunakan dalam program ya, agar lebih rapi gitu. Kemudian bagaimana jika kita ingin input ya, menginput. Contoh, di sini kita integer dulu untuk apa ya? Input gitu aja. Nah, jika kita ingin menginput suatu proses, kita menggunakan scanf. Di mana format scanf adalah scanf dalam kurung tanda kutip atau tanda titik 2 kali %d, di mana %d sendiri adalah untuk memanggil integer ya, untuk memanggil integer ini. Jadi intinya format %d itu untuk memanggil integer. Kemudian koma tanda dan input. Jadi kita memanggil memasukkan hasil input ini ke dalam integer input. Coba kita run. Oh, sorry. Titik 2 ya. Nah, seperti ini kita masukkan input. Contoh, hello world. Nah, jadi kita bisa memasukkan inputnya ya. Pada saat menggunakan scanf, berbedanya dari yang tadi, jika hanya menggunakan printf, kita langsung mencetak inputannya, langsung mencetak apa yang tertulis di dalam printf tersebut. Tetapi jika kita menggunakan scanf, kita bisa menginput apa yang kita ingin input. Gitu. Baik guys, untuk video kali ini mungkin segini saja. Untuk video lebih lengkapnya akan saya taruh, untuk penjelasan lebih lengkapnya akan saya taruh di video selanjutnya. See you next time.